teman-teman sekalian yang berbeda ya, membela klien bayar dengan membela rakyat. Sangat berbeda. Berbeda betul. Ya. Kalau membela klien yang bayar, kita harus memperjuangkan kepentingan klien. Kalau kalian merasa dirinya tidak kalian perjuangkan, nyawa kalian pasti dicabut surat kuasa, dicabut dari antara lain. Jadi mau nggak mau dia harus pintar melayani kliennya. Karena apalagi melayani klien yang bajingan gitu ya. Bajingan pergi betul, udah berjahat terus minta bebas gitu. Itu satu tantangan yang luar biasa. Nanti kalian akan mengalami masa-masa itu. Nah, berbeda dengan membela kasus-kasus rakyat, kasus-kasus yang komunal, mungkin juga kadang-kadang yang individual. Nah, kata kunci daripada membela kasus-kasus rakyat, komunal maupun individual itu adalah hubungan kedekatan kalian. Kalau bahasa LSM-nya sebenarnya judulnya pengorganisasian. Jadi kalian ini bukan orang-orang hebat yang harus punya jarak dengan rakyat, yang mulutnya harus lebih kecil dari kupingnya. Kadang pengacara-pengacara ini mulutnya lebih gede daripada kupingnya, orang disuruh dengar daripada dia disuruh mendengar. Itu prinsip kecil tapi prinsip itu, ya. Jadi kalau kalian mau menjadi advokat yang hebat membela rakyat, kupingnya harus lebih besar daripada mulutnya. Ya. Otaknya harus lebih sederhana dibandingkan dengan rakyat. Jadi rakyat yang disekokin yang rumit-rumit, sesuatu yang rumit harus bisa kalian sederhanakan sehingga rakyat itu mudah mengerti. Bukan malah rakyat dipaksa-paksa oleh sesuatu yang rumit. Saya kasih contoh. Saya menangani korban pelanggaran HAM permanen Papua, penyerangan asrama. Anda bisa bayangkan, bahasa Indonesia aja dia ngerti. Terus kita mau mengajari dia menjadi saksi di peradilan HAM di Makassar. Itu gap psikologisnya kan sudah luar biasa itu banyaknya. Nah, kalau kalian paksa-paksa, kelihatannya dia waktu berkomunikasi dengan kalian pintar itu, iya. Tapi begitu bersaksi dia diam. Terus kalah, terus kalian marahin dia. Nggak bisa, introspeksi diri. Ya, apalagi ini dari daerah-daerah, pengalaman saya di daerah. Rakyat sekarang membutuhkan orang-orang pintar yang bisa menyederhanakan masalah, bukan yang jahil, bukan yang membuat gap tertentu. Bahwa saya advokat, ngapain saya ngurus-ngurusin, datengin ke kampung-kampung yang becek, semurah tertangis, gitu ya. Kalau mau dia yang datang ke kantor saya. Ngapain mau datang ke desa sana, gua terancam nanti sama desa Semen 88. Ngapain? Kalau udah kayak begitu, sebaiknya lu keluar aja deh, nggak usah ikut pelatihan lagi. Rakyat sekarang membutuhkan itu. Sekarang sangat membutuhkan itu. Ya, jadi sekali lagi komunikasi dan pengorganisasian itu penting. Ya. Dan cara berkomunikasi, mulutnya harus lebih kecil daripada kupingnya. Kupingnya itu harus lebih gede. Karena kadang-kadang bahasa rakyat itu banyak bahasa yang menunjukkan sungguh-sungguh kepastian hukum dan rasa keadilan rakyat. Pengalaman saya. Entah kalian di buruh, entah di petani, entah di mana lah. Karena kebetulan saya pengalamannya banyak di daerah konflik. Ya. Mana semua daerah konflik Indonesia saya tangani. Bahkan sekarang di Profit, saya ini loyalnya remeh sekarang. Profit. Loyalnya remeh. Saya ini banyak profit oleh remeh. Ya. Tapi saya punya pengalaman daerah konflik, bela petani, bela buruh, bela macam-macam. Jadi pengalaman saya memang mulutnya harus lebih kecil dari begini. Apalagi kalau kalian mampu mengorganisir sampai membuat jaringan bawah tanah. Nurdin Entok itu, ya, itu karena dibela rakyat makanya dia lepas terus, bukan karena Nurdin Entok. Hebat. Saya bisa ketemu Nurdin Entok. Nah, jaringan bawah tanah itu penting. Kalau dulu order-order ngebom itu saya sempat dikasih tahu, ya, karena kita tahu perdagangan senjatanya itu ada di mana, ya kan, apalagi di kawasan Asia. Nah, itu karena pergaulan kita dengan rakyat. Nah, yang itu juga harus jadi pengalaman kalian. Kenapa? Ya, keuntungannya adalah saya dari orang kampung langsung jadi lawyer dikenal secara internasional karena menangani kasus-kasus kayak begini. Walaupun ada faktor nasib, tapi kalau dilihat dari kondisi Republik ini,
Kayaknya kalau kalian serius, nanti kalian mungkin akan sama dengan saya. Begitu menangani kasus politik, langsung naik. Karena kasus-kasus politik yang bernuansa pidana atau pelanggaran hak asasi, kita langsung berhadapan dengan state yang sangat keras, dengan state aparatus yang sangat kejam, sehingga membutuhkan keterampilan yang luar biasa. Bukan hanya keterampilan hukum acara jelas sidangnya. Panggil, tangkap, tahan, pra penuntutan, tuntut, pengadilan, sidang, banding, dan sama di mana-mana juga begitu. Ya, mau ke Amerika juga begitu, ke Jepang juga begitu, ya kan prosesnya ya begitu aja. Dan kalau kalian udah ngalamin sekali, pengalaman saya nggak tahu ya. Tapi asisten saya juga begitu. Sekali ada sidang, biasanya udah langsung ngerti itu alurnya. Cuman problemnya adalah yang kecil-kecil itu, filosofi dasar dan teknik-teknik dasar itu. Nah, jadi diskusi kita hari ini saya bukan mau ceramah soal KUHP, tapi saya mau membagi pengalaman dan kita diskusikan tekniknya itu dari kecil-kecil itu bagaimana supaya kita bisa membela rakyat. Salah satu nilai keberhasilan seorang advokat menangani kasus politik adalah menjadikan proses peradilan itu panggung politik dan memunculkan klien yang menjadi tokoh. Budiman Sujatmiko itu terkenal bukan pada waktu dia anggota PDIP, pada waktu diadili kasus 27 Juli. Ya, bagaimana caranya? Kalau bahasa kasarnya, seorang terdakwa atau tersangka yang pecundang itu diproses melalui proses peradilan pidana dan kita jadikan proses itu menjadi panggung dan dia menjadi tokoh. Gimana caranya? Karena kalau tidak, sebenarnya kalian hanya penggembira, pelengkap penderita. Oh iya, sesuai dengan KUHP, orang dituntut 5 tahun harus ada lawyernya. Dia nggak bisa ngadain lawyer, negara nunjuk, selesai. Ya kan? Di mana-mana di fakultas hukum belajarnya begitu. Tapi bagaimana mengemas isu, bagaimana mengorganisir korban-korban yang menjadi tersangka itu, memiliki kesepakatan dan platform pembelaan, agar proses persidangan ini kita jadikan juga untuk membela kasus-kasus rakyat, karena biasanya dia dipidana, karena dia membela kepentingan rakyat, dan menjadikan dia tokoh. Bagaimana caranya? Nah, ini yang harus kita diskusikan, mengolahnya. Dan itu nggak ada di fakultas hukum. Di PKPA juga nggak ada. Saya ngajar di PKPA. Ya, saya ngajar juga di PKPA. Nah, itu yang kita mau diskusikan sekarang. Ya, saya masuk kepada materinya. Ya. Awalnya, sekali lagi, tolong selain kalian belajar di sini, belajar KUHP, belajar sidang, kalian juga belajar bersama rakyat, mengorganisir, terutama rakyat-rakyat yang potensial akan dijadikan sasaran, entah itu untuk proyek politik atau memang untuk jadi sasaran politik, kalian organisir itu. Atau mungkin saya mau menantang kalian. Kalian bagaimana bisa melihat dan membaca peta kelompok-kelompok Islam fundamentalis yang potensial untuk menjadi teroris. Kalau zaman saya, bagaimana saya, kebetulan saya pengalaman saya di LBH Jakarta dan PBHI. Bagaimana PBHI bisa mendekati kelompok-kelompok di daerah konflik. Sehingga nanti kalau ada masalah, dia larinya ke kita. Dan kita tahu bagaimana cara membelanya. Kalau enggak, laut aja loh. Lo nggak akan punya pengalaman ini. Kita ini demonstrasi mahasiswa untuk belain petani gitu. Lihat, wah, peserta khusus hak asasi manusia ini jangan semua malas nih, yang aja. Jangan-jangan malah datangnya ke kantor gua daripada ke lo. Karena dia nggak meyakinkan, diajak ngomongnya formalistik. Ya, kalau udah malas deh. Ya. Harus punya pengalaman, kalau bahasa istilahnya harus punya taste. Ya, saya masuk. Kalau ada satu peristiwa, biasanya entah mulai dari pemanggilan, tapi biasanya kasus-kasus rakyat itu selalu saja adanya penangkapan. Jarang tuh kayak kasusnya Antasari Ashar dipanggil dulu jadi saksi, terus yang ini jadi terdakwa. Jarang. Biasanya kalau klien-klien kita, pengalaman saya 22 tahun, saya nggak tahu kalian, itu langsung panggilannya penangkapan. Atau ditangkap di tempat karena satu aksi. Waktu kritisnya adalah 1 kali 24 jam. Itu masa kritisnya. Di pemanggilan ataupun penangkapan. Itu masa yang paling kritis. Di 1 kali 24 jam.
Karena disitulah juga penyidik akan menentukan apakah klienmu dikasih surat tinta merah ditahan atau tidak. Yang kedua, apakah penyidik itu berdiri sendiri, dia diintervensi oleh intel atau oleh kekuatan-kekuatan lain untuk menjadikan klien kalian korban. Ya, entah itu pengusaha, entah itu partai, entah itu eksekutif atau sentimen apa gitu ya. Biasanya diintervensi. Nah, di sini letaknya 1 kali 24 jam. Karena yang dia akan kejar adalah bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup apa? Kalian baca bukunya. Ya kan? Dia kejar itu. Yang 1 kali 24 jam. Tapi ada lagi yang jauh lebih penting yang kalian harus diskusikan dengan klien. Kalau ada kesempatannya. Tapi kalau tidak ada, maka kalian harus bicara dengan keluarga dan juga kelompok pendukungnya. Misalnya kalau mahasiswa, mungkin teman senatnya atau teman gerakannya. Apa? Kalian tentukan platform pembelaannya. Di 1 kali 24 jam itu. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah proses ini kita mau jadiin panggung atau tidak? Ya. Kalau mau dijadiin panggung harus clear. Panggung kayak apa yang mau dibuat? Misalnya isunya yang mau dinaikin apa? Oh, kasusnya nggak bisa. Oke. You mau ngangkat apa? Oh ya, human rights defender diadili. Misalnya. Jadi kalian harus bangun seluruh proses ini bahwa ini human rights defender. Arahnya apa? Nanti kalau diperiksa di BAP, dia harus bicaranya nuansa juga sebagai human rights defender di BAP-nya. Oh, dia sebagai human rights defender tapi membela kasus perempuan yang ditolak oleh puskesmas karena miskin pada saat dia mau melahirkan, misalnya. Berarti isunya adalah human rights defender dan reproduksi gender. Itu isunya. Nah, mari kita bikin panggungnya. Litigasinya bagaimana, non litigasinya bagaimana. Tapi kalau misalkan dia bilang, ini nggak usah dijadiin panggung lah, kalau bisa saya lepas aja. Ya udah, seluruh pertanyaan polisi tolak-tolak aja. Benar nggak ini spanduk ini? Nggak benar Pak, itu mungkin orang lain itu enggak. Tapi kalau misalkan itu mau dibikin panggung, benar nggak spanduk ini? Benar Pak. Jadi saya jelaskan latar belakang spanduk ini. Ya, jadi kami menerima pengaduan selama 3 tahun ini sekian perempuan yang mati akibat dia miskin ditolak oleh puskesmas di sini. Kami rapat bersama dengan korban, nggak didengerin, makanya kami aksi. Memang saya yang pimpin dan ini salah satu spanduk yang kami buat bersama-sama. Efeknya apa Bang? Panggung, dia muncul sebagai tokoh dan isunya naik, media massa juga jadi ngerti yang mau dia tulis. Yang dia tulis bukan si A terdakwa dikenakan pasal ini, itu sih udah standar Pak. Kalau sampai jelasin, polisi juga bisa jelasin kalau soal itu. Jadi pada waktu lo yang ditanya, jadi masalahnya ini apa? Awal mula akar masalahnya adalah soal banyaknya perempuan-perempuan yang ditolak oleh puskesmas. Nah, itu isunya. Beda ya? Enggak, maksudnya ini Bang, menurutnya saat korban hanya ingin selesai masalahnya dan tidak ada masalah lagi dengan kita akan menjadikannya itu sebuah ajang panggung, gitu kan? Kedepannya itu efeknya seperti apa? Kalau misalkan dia cuma hanya sekedar itu ya dia ngelak aja kan? Apa benar? Oh bukan, itu bukan punya saya. Apakah kamu ikut? Oh enggak, saya enggak ikut. Atau dia standar, enggak panggung, enggak juga nolak ya kan? Ya udah standar aja, berarti kalian hanya jadi pelengkap penderita. Kalian lawyer dari si tersangka selesai. Itu aja. Apa sih fungsi lawyer kalau diperiksa polisi? Pasif kan, jelas. Terus sidangnya ya sama kayak sidang perkawinan. Bacain dakwaan, eksepsi enggak? Ya, kalau misalkan tanggung eksepsi kita buat. Karena disitulah kita buka kesempatan kita untuk mengeluarkan pendapat apa persoalannya, ya kan? Nah, kalau misalkan kita terdakwa biasa-biasa aja, ya cari aja dakwaannya sudah sesuai nggak dengan kuhap. Kalau enggak, ya udah dieksepsi. Itu bedanya. Itu harus selesai di 1 kali 24 jam. Karena polisi juga akan menyelesaikan itu di 1 kali 24 jam. Kalau kasus itu gede, biasanya dia lapor sampai pada tingkat
intel-intel di pusat-pusat kekuasaan di Jakarta. Misalnya ke BIN, ke Kejaksaan Agung, ke Pusat Data Intelijen Angkatan Darat. Tergantung kalian musuhnya siapa, ya kan? Ke Sekretaris Militer SBY, ya, ke DPP Partai Demokrat. Itu kan pusat-pusat kekuasaan yang kadang-kadang berkepentingan dengan ini 1x24 jam. Ya, jadi itu nggak berdiri sendiri sebagai kriminal biasa. Prosesnya akan dia tunjukkan seperti kriminal biasa. Nah, kita bikin itu juga menjadi peristiwa bukan kriminal biasa. Biasanya aktivis bilang itu adalah kriminalisasi human rights defense atau kriminalisasi tuntutan rakyat. Nah, terserah kalian nggak pintar-pintarnya. Nah, itu namanya teknik artikulasi. Kalian juga harus pintar. Oh, ada 10 penjelasan, kira-kira kata kuncinya apa? Jangan nanti begitu ditanya wartawan yang kalian jelaskan kronologi. Ingat loh, kalau kalian diwawancara TV atau radio, hitungannya detik. Jadi kalian harus dapat angle-nya apa ya? Kata kuncinya yang menjadi isu apa? Kayak tadi itu kan, human rights defender soal hak reproduksi perempuan. Human rights defender soal kriminalisasi hak rakyat atas tanah. Apa lagi? Kalau misalkan dia mau merdeka, human rights defender membela kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat. Itu harus pintar. Dan itu harus dilatih. Harus cepat. Ya, itu harus dilatih. Saya juga dulu sama kayak kalian, kencing-kencing kalau ditanya. Jangan kalian lihat sekarang. Ya, itu penting. Kalian dapetin. Karena kalau enggak, ya beritanya juga biasa. Apa bedanya copet yang dibela lawyer Johnson Panjaitan dengan rakyat yang dituduh merusak kantor perkebunan Nusantara yang dibela oleh peserta khusus hak asasi Nelson. Haknya sama, ya sama kan dong? Apa bedanya? Kalau nggak ada bedanya mah, aduh, malu gitu. Ya, jadi mengolahnya itu. Ya. Jadi 1x24 jam biasanya versi polisi, versi penyidik, versi intel adalah mendapatkan bukti permulaan yang cukup. Nah, versi kalian adalah bagaimana mendapatkan persoalan-persoalan dasarnya dan menemukan platform pembelaan dan menentukan siapa tokohnya. Kadang-kadang yang ditangkap 10 orang, dan mungkin 10-10-nya kita munculkan. Maka biasanya teorinya adalah teori bintang. Siapa bintangnya? Itu harus dipilih dari antara 10 itu siapa. Karena kalau 10-10 ini kita maju, ya nggak mungkin lah. Dan susah, mustahil itu. Harus ada satu. Dan satu itu bukan yang hebat, bukan. Yang potensial. Misalnya, kalau kasusnya human rights defender dan reproduksi, biasanya perempuan yang lebih jago ngomongnya. Karena perempuan yang bisa menjelaskan betapa pentingnya reproduksi. Walaupun ada tokoh laki di situ, dia ketuanya sebenarnya. Nah, biasanya kalian akan mengalami kesulitan problem eksistensial karena nggak ada satupun korban itu yang nggak mau muncul. Advokatnya aja saling berebut sikut-sikutan muncul, apalagi terdakwanya kan. Nah, disitulah pentingnya tadi pelajaran yang pertama, komunikasi. Karena kalau dia megalomania, orangnya juga nggak respect. Nah, disitulah pentingnya komunikasi. Nah, komunikasi itu proses transformasi pendidikan. Kalian bangun kapasitasnya. Karena dia kan nggak ngerti hukum acara, nggak ngerti proses hukum. Nah, kalian jelaskan bahwa panggungnya nanti akan kayak begini. Nah, yang 9 lagi apa fungsinya? Nah, kalau itu clear, maka proses kreatif kalian akan muncul, ya kan? Nanti ada yang mau makan, nggak mau di BAP, terus kemudian ya macam-macam udah bisa dibuat lah. Ruangnya jadi yang tadinya ruangnya segini, jadi bisa segini gitu. Ya kan? Kalau clear di 1x24 jam. Jadi fungsi dari advokat atau pembela hak asasi dalam kasus ini bukan hanya apa yang tercantum di KUHP, tapi bagaimana mengolah kasus itu.
1 kali 24 jam. Ya. Pelajaran penting adalah kalau tadi saya mengharuskan kalian berkomunikasi dengan klien atau dengan pengorganisasian masyarakat, pelajaran berikutnya adalah kalian harus menjaga hubungan baik dengan wartawan. Nggak perlu menjaga hubungan baik dengan polisi, jaksa, hakim, nggak perlu menurut saya. Nggak perlu. Kalau kalian menjadi pembela rakyat. Tapi kalau kalian mau menjadi seperti saya, ya berinvestasilah supaya baik dengan polisi. Karena saya dulu ditangkap, dia masih kanit. Sekarang udah jadi jenderal, tinggal konspirasi namanya konspirasi gede, ya kan? Itu otak jorok kalau begitu. Ya. Makanya saya mau katakan tidak penting punya hubungan baik dengan polisi, dengan jaksa dan hakim. Justru dia itu pelaku-pelaku pelanggar hak asasi. Apalagi kalau sudah order dari Jakarta atau order dari kekuasaan tertentu. Pokoknya jangan lepas, sikap terus. Kan? Jadi dia tersangka, walaupun lemah, pokoknya jadi tersangka. Dokumen intelijen bagaimana caranya disulap menjadi dokumen hukum. Itu gimana caranya? Kalau dulu terbuka, kalau sekarang jangan hati-hati. Ya kan? Laporan kalian mungkin dikuntipin, dan kalian menangani kasus mendampingi masyarakat di mana kan selalu ada catatan itu, catatan itu. Hari ini mimpin demo, hari ini begini, hari ini begini. Catatannya, oh ini nih, simpulnya, mantapnya ini salah satu kuncinya. Entah begitu di demonya gede, saya ambil dia. Apalagi sekarang Intel sudah pinter, dia udah kayak mungkin juga banyak yang sekolah di IKJ. Jadi kalau ada aksi, dia sekarang itu bukan hanya mencatat, tapi pakai kamera di sorot. Nah, itu juga yang akan muncul 1 kali 24 jam. Kita aksi nih, wah kayaknya dibekap oleh polisi, udah ditangkapin 5 orang, 5, bawa kantor polisi. Di kantor polisi dikasih makan, kasih minum sambil selesai video yang tadi. Sudah, hebat loh, tidak perlu apa tuh sepuan, hebat tuh, hebat. Wah perempuan ini, wah jago yang ngomongin, udah selesai, makan udah selesai. Ke kamar masing-masing untuk diperiksa. Tadi lu ngomong apa tuh di video itu? Kalau di aktivis yang nggak ngerti, iya Pak, itu terbuka sih. Tapi kalau di aktivis yang jatuh, enggak itu Pak, salah itu cara lihatnya. Orang saya waktu itu lagi ngamanin masa supaya semuanya berjalan dengan tertib. Ya tapi kan kamu teriak-teriak, siapa yang teriak-teriak, wajar lah orang rame teriak-teriak. Nah. Ada lagi nih aktivis kenapa beragama, ya kan? Kalau, ya ini bukan penghinaan. Tapi ini naif, saya mau bilang naif. Karena lawyer ini juga diam aja soalnya. Kalau kejujuran dikatakan di kantor polisi, maka keadilan akan turun. Karena itu dia jelasin jadi begini Pak. Seminggu yang lalu bukan kapan. Ya kan? Di kantor Islam. Ya, kapan itu membicarakan ini. Wah, polisi itu. Oh begitu ya, bikin jadi. Karena ini membela rakyat Pak. Jadi kamu udah bicarakan semua kami rancang. Dananya sebagian dari ini, spanduk ini, yang ini. Oh begitu ya, iya. Ya kan? Baca. Wah, bagus Pak, sesuai dengan cerita saya. Tanda tangan. Keluar surat penahanan. Itu kayak nangis dia. Dia dikit setelah dia jelaskan semua, keadilan akan turun. Gak ini surat penahanan yang turun. Lalu saya kan bicarakan, iya karena itu semua sudah terbukti. Tahan 1 kali 20 hari. Nangis dia. Berdoalah terus kau. Bukan soal hubungannya sama Tuhan, bukan. Kita menghadapi bajingan ini.